dari Sukabumi nih, bawa presiden ke Sukabumi dengan dengan kehebohannya dan bagaimana antusiasnya masyarakat. Saya sampai nangis ngeliatin bagaimana orang begitu rindu dengan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Brian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman seksi hubungan alumni Hima Kedokteran FK Unpad, teman-teman Hima, serta teman-teman divisi Bincang Inspirasi Alumni. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Brian yang telah bersedia untuk menjadi narasumber Bincang Inspirasi Alumni atau BINAR. Dengan sangat antusias, perkenalkan nama saya Muhammad Tofal, mahasiswa pendidikan Dr. FK Unpad Angkatan 2021 sebagai perwakilan seksi hubungan alumni yang akan menjadi moderator pada acara Bincang Inspirasi Alumni acara hari ini. Sebelumnya, saya izin untuk menjelaskan sedikit terkait BINAR, yang dimana BINAR ini merupakan proker bulanan dengan mewawancari dokter alumni FK Unpad untuk membagikan pengalaman, insight, atau motivasi. Pada kepengurusan tahun ini, tema yang diangkat adalah Exploring Doctors Careers, Make Your Choice. Dengan latar belakang bahwa saat melakukan survei kepada seluruh KMA FK Unpad, ternyata masih banyak mahasiswa yang ingin tahu lebih luas akan prospek kerja setelah menjadi dokter. Kemudian salah satunya adalah tentang dokter staf kepresidenan, sehingga kami memutuskan Dr. Brian sebagai pembicara pada Bincang Inspirasi Alumni kali ini. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dokter merupakan rasa penasaran dari teman-teman KMA FK Unpad tentang tenaga ahli kantor staf kepresidenan. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan nih dok, mungkin boleh kepada Dr. Brian dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan mungkin berikan kami kayak apa sih kesibukan kali ini yang dokter lakukan gitu. Ya, baik. Baik, Noval ya. Iya, betul, Noval Noval. ya. Iya, nama saya Brian Sri Prastuti. Saya alumni FK Unpad angkatan 88. Saat ini saya bekerja di kantor staf Presiden Republik Indonesia sebagai tenaga ahli utama sejak 2018. Jadi sekarang sudah hampir menyelesaikan tahun ke-5 ya di kantor staf Presiden. Berarti baru di instansi staf kepresiden itu dari 2018 ya? 2018 karena begitu saya lulus, waktu zaman saya kan masih ada kewajiban sebagai dokter PTT ya. Saya lulus itu tahun 1995. Jadi saya masuk PTT angkatan 13 kalau saya nggak salah. Dan saya ditugaskan di Kabupaten Bantul di DIY. Nah waktu itu karena Bantul kan termasuk daerah biasa ya. Jadi kewajiban dokter PTT itu 3 tahun. Nah setelah selesai 3 tahun, kemudian setelah selesai PTT, Indonesia memasuki masa krisis moneter waktu itu. Dan ada zero growth untuk PNS. Jadi saya tidak beruntung ada alokasi ya untuk PNS baru begitu. Jadi saya tidak mencoba untuk masuk PNS dan agak bingung juga waktu itu kan, kemudian kerja apa. Tapi kalau dokter kan kalau kita tenaga ini ya, tenaga profesional ya, bisa praktek ya. Iya. Dan waktu itu kalau sudah selesai PTT itu bisa praktek mandiri gitu, sangat mudah untuk itu. Ya, nah kemudian saya ya ini sih kebetulan aja gitu. Mungkin karena masa krisis moneter banyak sekali international NGO di Indonesia karena kita dalam keadaan krisis ya. Beberapa saat kan puncak krisis itu 1997. Ya, 1997-98. Saya menyelesaikan PTT tahun 1999. Jadi kemudian di Yogyakarta waktu itu ada satu international NGO dari Amerika yang bergerak di bidang supplementary feeding program. Jadi pemberian makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil dan balita. Nah itulah pertama kali saya terekspos dengan organisasi internasional. Dan selanjutnya kemudian karir saya memang lebih banyak berkaitan dengan public health, dengan kesehatan masyarakat. Sampai saya meneruskan pendidikan S2, Master of Public Health di Universitas Gadjah Mada dan kemudian melanjutkan S3 untuk analisis kebijakan kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
panjang juga ya dokter, dan Panjang. menarik juga ternyata ceritanya. Agak beda dengan dokter-dokter pada umumnya Iya, ya. iya, Kalau iya, yang iya. lain kan selesai PTT, kemudian praktek atau ke rumah sakit begitu kan, atau mempunyai klinik begitu. Nah, itu dunia yang tidak saya geluti. Saya sempat sih ingin melanjutkan pendidikan spesialis waktu itu, sempat tuh nyoba masuk di bagian mata. Cuman 1 semester kalau nggak salah, karena kebetulan ini memang Tuhan yang mengatur. 2005 itu tsunami Aceh. Saya kelahiran Aceh. Jadi waktu itu saya lagi jadi residen mata, terus saya menghadap direktur rumah sakit, saya bilang saya pengen pulang ke Aceh karena di Aceh sedang ada tsunami, saya merasa saya dapat panggilan untuk kembali ke sana. Udah, saya tinggalkan pendidikan residen saya dan saya kemudian ke Aceh bergabung dengan UNICEF. Karena memang sebelumnya organisasi terlama saya bekerja itu adalah UNICEF sejak tahun 2001. Memang berpindah-pindah proyek, berpindah-pindah kota ya. Jadi saya kembali ke Aceh, kemudian menjalankan program respon tsunami di sana. Tidak lama, tapi 1 tahun lebih sedikit ya. Tapi betul-betul 1 minggu sesudah tsunami saya sudah ada di Aceh. Di sana menjalankan program imunisasi. Kemudian setelah itu memperkuat layanan kesehatan maternal dan neonatal, karena spesialisasi saya untuk kesehatan masyarakat itu memang kesehatan ibu dan kesehatan anak. Begitu. Ya udah, terus udah gitu ya pindah-pindah proyek, masih tetap di UNICEF tapi ada gempa Jogja, kemudian ada gempa tsunami Pangandaran begitu ya, jadi pindah ke Bandung dan seterusnya. Kemudian saya di tengah-tengah itu jeda melanjutkan sekolah, dan terakhir itu waktu kebetulan kantor UNICEF di Bandung udah tutup, kemudian saya melanjutkan sekolah ngambil S3. Nah, dengan S3 saya mengerjakan proyeknya UNICEF begitu. Itu di Jakarta selesai proyek, selesai juga pendidikan. Waktu saya pindah ke organisasi internasional yang lain, yaitu Save the Children International, yang kebetulan memang membuka kantor Jawa, itu yang kantornya ada di Bandung. Jadi saya setting kantor Bandung begitu untuk seluruh proyek di Jawa. Sampai suatu hari di mungkin sekitar bulan November 2017, seseorang menghubungi saya, memanggil saya, dan kemudian dan menawari saya untuk bekerja di kantor staf presiden. Saya bingung juga, kantor staf presiden apaan ya? Terus kasih tahu jabatannya eselon 1. Apa ya eselon, nggak ngerti kan ya, karena eselon itu kan istilah untuk pegawai negeri ya. Sementara hidup saya kan sebagai di organisasi internasional yang tidak banyak secara langsung gitu berkaitan dengan birokrasi. Itu prosesnya sangat pendek, dipanggil, ngobrol-ngobrol, ada mungkin interview singkat, tapi saya yakin itu sudah ada proses untuk mencari tahu tentang diri saya. Dan by I think end of January atau sekitar Januari atau awal Februari itu saya udah pindah ke kantor staf presiden dan meninggalkan pekerjaan saya sebagai staf tetap di Save the Children Indonesia. Begitu. That's long story and selesai sudah wawancaranya. Bahkan belum masuk pertanyaan. Belum masuk pertanyaan. Nah, jadi itu ceritanya. Panjang banget loh dok, menarik sih. Jadi memang saya tidak banyak berinteraksi langsung dengan pasien ya. Tapi waktu pengalaman saya selama di UNICEF kan pegang beberapa proyek gitu berkaitan dengan penguatan kesehatan maternal ya. Jadi saya membina puskesmas dan rumah sakit untuk pertolongan persalinan, memastikan ibu selamat dan bayi selamat begitu, karena isu kematian ibu yang tinggi dan kematian bayi baru lahir yang tinggi di Indonesia. Nah, itu saya berinteraksi dengan alumni karena saya megang Jawa Barat dan Banten. Saya berinteraksi dengan adik-adik kelas, alumni FK Unpad, kemudian dengan bidan-bidan. Jadi seringkali juga dapat konsultasi secara tidak langsung dan masih melihat pasien. Tapi ketika saya memutuskan lebih memfokuskan diri pada kebijakan, itu udah hampir nggak pernah ketemu pasien lagi. Jadi pasien saya kertas, melihat regulasi gitu kan, melihat aturan. Nah, terus masuk kantor staf presiden lebih makro lagi melihatnya kan, begitu. Oke, baik. Nah,
kan perjalanan dokter nih udah panjang banget nih dan berujung di instansi staf kantor presiden. Mungkin tadi udah dijelaskan sedikit sih ya. Nah, sekarang boleh dijelaskan lebih lanjut nggak secara singkat itu mengenai pekerjaan dokter di sana gitu, ngapain aja? Ya. Nah, ini juga kadang-kadang orang suka salah ya, begitu tahu oh dokter Brian ada di kantor staf presiden, apakah dokter Brian itu dokter pribadinya presiden? Nah, itu enggak ya, Saya karena ngiranya gitu. kiranya begitu ya. Ya kalau itu dokter presiden memang ada masih klinis itu. Nah, kalau saya ini kantor staf presiden sendiri kan kantor yang dibentuk secara khusus, secara ad hoc ya dengan peraturan presiden sesuai dengan masa kerja presiden wakil presiden terpilih begitu. Jadi di pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang ada kantor staf presiden karena periode yang lalu juga ada kantor staf presiden. Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak ada kantor staf presiden, tapi ada namanya lain. Setiap presiden itu selalu punya seperti kantor staf presiden, tapi namanya berbeda. Yang kemudian juga tugas spesifiknya juga bisa berbeda. Nah, yang sekarang bahkan kantor staf presiden periode yang lalu dengan yang sekarang tuh agak ada perbedaan penamaannya, pembagian bidangnya itu juga berbeda. Nah, kalau yang sekarang kantor staf presiden itu dasar hukumnya adalah Perpres nomor 82 ya tahun 2019 ya. Karena ini kan mulai berjalan 2020 ya mulai aktifnya ya. Nah, ada 3 tugas pokok dari kantor staf presiden. Yang pertama adalah untuk mengawal prioritas nasional. Kenapa prioritas nasional? Karena yang menjadi prioritas nasional ini adalah janji-janji politik dari presiden terpilih. Waktu kampanye dia menjanjikan ada berapa ratus, 300-an janji. Kemudian ini diterjemahkan, yang utama diterjemahkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah atau yang disebut dengan RPJMN yang sekarang periode 2020 sampai 2024. Ini tugas kami adalah untuk mengawal, bukan mengerjakan, karena yang mengerjakan tuh Kementerian Teknis. Kalau kesehatan ya Kementerian Kesehatan yang mengerjakan. Jadi kalau tugas saya hanya mengawal. Kalau targetnya jalannya agak melenceng atau targetnya kayaknya bakal nggak tercapai, nah kita harus mikirin nih gimana caranya nih supaya target itu bisa tercapai gitu. Karena setiap tahun kami harus mempersiapkan laporan presiden. Itu satu. Yang kedua, di dalam perjalanan pemerintahan itu kan pasti ada isu-isu yang muncul ya. Misalnya kemarin pandemi, kan nggak ada dalam RPJMN pandemi ya. Kejadiannya mendadak, itu adalah isu. Nah, tugas kantor staf presiden adalah kalau ada isu strategis maka kami harus melakukan pengelolaan isu tersebut. Kalau perlu mengambil alih tetapi tidak sepenuhnya ya, karena kemudian harus dikembalikan ke Kementerian Teknis. Itu. Yang ketiga adalah, dan ini yang paling kelihatan, kami punya tugas, kantor staf presiden itu punya tugas untuk melakukan komunikasi publik atau komunikasi politik. Makanya jangan aneh kalau tenaga ahli utama kantor staf presiden sering muncul di TV, karena tugas kita memang untuk berbicara kepada publik atas nama pemerintah gitu loh. Itu memang tugas amanat dari Perpresnya seperti itu ya, tenaga ahli utama, deputi, kepala staf, deputi, dan tenaga ahli utama yang boleh berbicara di media. Itu secara umum. Nah, secara khususnya kemudian kan, nah dokter ngapain di situ gitu. Nah, prioritas nasional itu kan ada yang kesehatan kan. Iya. Karena di dalam di RPJMN dari sekian banyak major project itu ada satu major project yang cukup besar, yaitu percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Ini menjadi prioritas nasional. Karena dia jadi prioritas nasional, maka perlu ada orang yang mengawal di kantor staf presiden. Nah, saya sejak periode yang lalu memang mempunyai amanat yang khusus begitu untuk mengawal prioritas nasional penurunan kematian ibu dan stunting. Nah, tapi dalam perjalanannya isu-isu strategis yang lain muncul banyak kan. HIV ini kan beberapa hari ini 2 minggu, sebulan terakhir ini kan saya sibuk dengan HIV ya. Tuberkulosa, ternyata kita juga punya problem besar dan ada peraturan presidennya untuk itu. Ada hampir bersamaan dengan stunting. Jadi program-program yang kemudian muncul berdasarkan peraturan presiden, ada kata-kata presiden mau tidak mau, kami kemudian juga harus mengawal itu gitu.
Gitu. Jadi tugas saya ya itu tadi. Begitu. Rame juga sih dok didengar-dengar. Rame, seru. Karena Seru. kita berbicaranya nggak sekedar teknis ya. Kita berbicaranya tuh dengan menggunakan secara makro besaran. Jadi melihat satu persoalan, kami itu nggak bisa, saya tuh nggak bisa misalnya melihat hanya kasus itu hanya dari sisi sakit dan sehat begitu ya. Obat misalnya dan apa gitu, vaksin misalnya, nggak bisa melihat hanya seperti atau alkes, nggak bisa seperti itu. Tapi kita juga harus melihat bagaimana kondisi politik, bagaimana pengaruhnya terhadap bisnis dan private sector, bagaimana pendapat sosial gitu, masyarakat secara umum, sosial budaya dan sebagainya. Jadi harus makro melihatnya itu, sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah itu memang menjadi keputusan yang holistik. Nah ini yang kadang-kadang di luar oleh teman-teman medis, teman-teman klinisi suka dianggapnya kok keputusannya begitu ya. Itu karena kita memang harus melihatnya memang secara makro begitu. Dan sayangnya itu nggak dipelajari secara detail di bangku kuliah ya. Yang banyak mempelajari hal seperti itu adalah di kesehatan masyarakat. Nah kalau di Unpad itu kesehatan masyarakat kan program prodi S2 ya. Nah itu jadi dipelajarinya di S2. Oke, mari kita lanjut. Tadi udah insightful banget sih dok mengenai dokter yang bekerja di instansi kantor staf presiden, bagaimana kerjanya, apa yang dilakukannya, tugas-tugasnya. Nah, sebelum lebih lanjut, untuk bekerja di instansi kantor staf presiden gitu, apa motivasi dokter Brian gitu? Motivasinya gimana ya? Kan saya tidak memilih untuk bekerja di kantor staf presiden kan. Tadi saya sampaikan kan, seseorang kemudian telepon saya gitu. Artinya gini, Nova nggak bisa berharap misalnya ngeliat ada vakansi dicari tenaga ahli utama untuk kantor staf presiden, ada lowongan pekerjaan, nggak akan ada seperti itu ya. Jadi kalau ditanya motivasi, aku nggak milih ke sana. Tetapi kenapa kemudian saya menyatakan iya bersedia untuk bergabung? Mungkin karena dilihat dari perjalanan karir juga ya. Jadi ini agak panjang nih ceritanya. Ya, ketika saya lulus, sebenarnya saya bekerja seperti dokter klinisi pada umumnya. Ada orang sakit, kita ngobatin, kita kasih edukasi. Saya dulu keliling ke posyandu, tetap menyempatkan diri ke pustu gitu, karena untuk memberikan layanan untuk ibu hamil dan seterusnya gitu kan ya, ke pustu, ke polindes begitu. Nah kemudian ada terbersit pertanyaan saya adalah bahwa nggak bisa kita hanya ngobatin orang sakit gitu. Jadi harus ada upaya untuk mempromosikan kesehatan, meningkatkan status kesehatan, memberikan edukasi kesehatan, itu harus mempunyai porsi yang besar gitu. Itu kita memang belajar di kedokteran, kita belajar, tapi porsi itu sedikit. Kita kan lebih banyak belajar tentang mengobati. Kita belajar anatomi, fisiologi, biokimia, patofisiologi. Akhirnya adalah untuk mengobati orang. Begitu. Nah, kemudian ini mendorong saya untuk belajar S2. S2 saya itu promosi kesehatan, perubahan perilaku. Nggak umum juga tuh dokter ke sana. Biasanya perawat yang ngambil ke sana atau dari SKM. Tapi saya tuh ke sana karena tadi seperti saya sampaikan, saya pengen memang ingin lebih banyak bekerja untuk mengedukasi orang gitu. Kebetulan mungkin karena pada saat itu riwayat pekerjaan saya sudah lebih banyak dengan non-government organization ya, which is bekerjanya memang lebih ke masyarakat. Nah, kemudian dalam perjalanan karir saya yang panjang di dunia public health, dengan promosi kesehatan, dengan desain-desain program, saya kemudian melihat kok hasilnya ada, tetapi tidak bisa luas. Misalnya saya bekerja di satu desa yang menjadi pilot, bagus berhasil di desa itu, atau di satu kabupaten atau satu provinsi, tapi hanya terbatas di daerah itu. Daerah yang tidak saya jangkau, ya tidak mengerjakan hal yang lain. Mungkin lebih bagus karena ada pendekatan yang lain, tapi intinya adalah ada sesuatu yang lebih besar yang diperlukan untuk membuat hasilnya itu lebih merata. Dan saya lihat kata kuncinya ada di kebijakan. Kebijakannya yang harus diatur, kebijakan yang pro terhadap rakyat.
kebijakan publik istilahnya gitu ya. Kebijakan publik itu adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat, yang responsif terhadap kebutuhan rakyat itu. Sehingga ini mendorong saya untuk melanjutkan S3 saya, kan S3 saya itu di FKM itu lebih ke arah kebijakan. Nah, ketika saya selesai pendidikan kebijakan dan kemudian itu saya terapkan di dalam karir saya berikutnya, ternyata juga nggak semudah itu untuk mengubah. Mengapa? Karena kita tuh harus berada di dalam sebuah lembaga institusi yang memang bisa mempunyai pengaruh untuk menyebabkan sebuah regulasi itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ketika saya kemudian ditawari untuk bekerja di kantor staf presiden, bukan bekerja ya, ditawari untuk menjadi tenaga profesional di kantor staf presiden, saya melihat ini peluang saya. Ini ruang di mana saya bisa mewujudkan apa yang saya cita-citakan, saya bisa bekerja dengan memberikan dampak yang lebih luas. Begitu. Jadi masuklah ke situ. Pas masuk ke periode kedua, kemudian saya ditawari lagi, saya memutuskan tetap tetap di kantor staf presiden untuk periode yang kedua. Begitu ceritanya. Jadi motivasinya ke sana ya. Itu mulia banget sih ya kalau dengar itu ya kayaknya ya. Sih, motivasinya ya. Iya. Walaupun kemudian dunia ini kan nggak bisa dilihat hitam dan putih ya. Begitu kita masanya di kebijakan, kita masuk kebijakan, ternyata institusinya harus lebih besar. Begitu kita masuk ke sana, ternyata memang making decision, the right decision itu not that easy gitu kan. Ternyata ada kekuatan lain. Ya itu yang disebut dengan politik. Ya nggak apa-apa, di situ pun saya belajar gitu loh. Mulai belajar ya politik kesehatan itu seperti apa begitu ya. Tidak hanya health policy, kalau kebijakan kesehatan itu kan health policy. Tapi juga sekarang mau tidak mau saya harus mulai mempelajari yang disebut dengan politik kesehatan, itu health politik itu gitu. Oke, berarti sesuai harapan dan cita-cita ya dok untuk masuk ke instansi itu ya, sesuai yang dokter inginkan sebenarnya. Iya, tapi bukan cita-cita dari lahir, bukan cita-cita dari kecil. Iya. Jadi itu perjalanan karir aja gitu. Jadi maju sedikit demi sedikit gitu kan, kebutuhan meningkat, bergerak kayak gitu. Tapi akhirnya menemukan peluang yang besar. Betul. Mungkin karena di tracknya ya. Karena gini deh, saya ini mungkin akan dialami juga beberapa alumni terutama dokter. Begitu kita lulus, kita itu akan berada di dua persimpangan jalan. Mau kesehatan masyarakat atau mau tetap klinisi. Dulu saya maunya dua-duanya. Ya ngurusin kebijakan, ngurusin program, tapi saya tetap mau praktek gitu. Dua-duanya mau dijalankan. Karena dokter nggak praktek kayaknya bukan dokter. Ya, anak saya bilang bukan dokter profesional katanya kalau tidak praktek. Dulu saya jalankan. Sampai tahun 2005 itu saya masih kerjakan dua-duanya. 2004. Begitu saya tugas ke Aceh, tsunami, karena jauh otomatis praktek saya tinggal 1 tahun. Selesai dari Aceh saya kembali tugas ke Bandung, praktek itu saya jalankan lagi gitu kan. Waktu ditinggal tuh saya titipkan ke adik kelas ya untuk mengerjakan. Saya kembali, saya praktek lagi. Masih saya jalankan, kalau saya keluar kota tutup gitu kan. Kalau saya ini lama-kelamaan kasihan juga ya ke pasien kita ya. Kan sakit nggak bisa ngikutin jadwal dokternya kan. Dokter lagi ada di kota Bandung gitu kan. Gitu. Nah, kemudian akhirnya saya berada pada titik bahwa saya harus memutuskan. Karena nggak bisa orang akan bersinar di dua tempat sekaligus bersama-sama. Akan ada satu masa di mana kita harus memutuskan mana yang menjadi prioritas. Dan saya memutuskan prioritas saya adalah ada di area kesehatan masyarakat. Karena karir saya waktu itu di situ dengan UNICEF ya. Itu. Nah, setelah saya memutuskan itu, baru saya memutuskan mengambil S2, kemudian S3-nya tuh sudah ke arah sana, nggak lagi 2 jalur. Gitu, jadi sedikit. Tapi kalau waktu di awal, nah kan kita nggak tahu, cita-citanya mungkin di awal jadi dokter spesialis, jadi direktur rumah sakit, punya rumah sakit, cita-citanya masih seperti itu. Oke, sangat insightful sekali dok. Aku sambil minum ya? Boleh dok, mangga. Oke, kan sudah panjang nih perjalanannya untuk dokter yang masuk ke dalam instansi presiden itu. Nah, instansi staf presiden memang barangkali boleh diceritakan pengalaman dokter selama menjadi dokter yang bekerja di instansi staf presiden yang apa ya, yang paling
spesial gitu, mengesankan. momen-momennya yang paling memorable gitu, yang memiliki tantangan tersendiri bagi Dokter Brian? Yang paling mengesankan sebenarnya di periode yang lalu ya, karena di periode yang lalu itu satu, stunting waktu itu baru mulai, jadi saya punya tantangan besar karena orang belum berbicara tentang stunting. Kalau ngomong ke kepala daerah tentang stunting itu kepala daerah marah karena nggak mau tahu warganya ada yang stunting. Ngomong ke orang tua juga nggak ikhlas kalau anaknya dibilangin stunting ya. Either itu dianggap pendek, atau begitu kita bilangin soal kecerdasan, kualitas sumber daya manusia, Indonesia maju juga marah juga karena merasa anak saya berarti bodoh dong misalnya gitu. Itu tantangan yang paling besar yang saya hadapi di tahun 2018. Nah, tetapi dengan tantangan itu saya memutar otak gimana caranya supaya stunting ini bisa diterima oleh banyak orang. Jadi dengan teman-teman di kantor staf presiden kita mulai, waktu itu belum pandemi ya, jadi kita bikin kampanye dengan menggunakan simbol. Nah itu, saya orang promosi kesehatan, jadi senang untuk menemukan pesan kunci, gambar yang sesuai, simbol-simbol warna gitu kan. Saya pilih 3 warna, pink, biru muda, hijau muda gitu, untuk mensimbolkan pink kasih sayang soal pengasuhan, warna hijau muda itu menggambarkan vegetable, sayur-sayuran itu tentang pangan, biru muda itu menggambarkan air, berbicara soal sanitasi sebagai 3 pesan kunci untuk pencegahan stunting. Nah, tapi kan kita mau dampaknya besar nih. Jadi kampanyenya gimana nih? Mulai dari start dengan pimpinan saya, kepala staf kepresidenan, kita bikin kampanye di Monas. Ya ada sekitar 4.000 orang datang di sana dengan Gubernur DKI. Kurang besar lagi kita buka di Bandung di sini dengan Ridwan Kamil, 12.000 orang datang. Kita bikin lagi di Jogja, di Surabaya dan seterusnya hingga puncaknya. Nah ini yang memorable ada 2 nih. Yang pertama adalah ketika kunjungan presiden itu kita mau bawa presiden datang ke Posyandu, karena saya tuh orang Posyandu banget gitu. Saya mengagungkan Posyandu banget. Waktu itu Posyandu agak ditinggalkan. Gimana caranya supaya presiden mau datang ke Posyandu dan lihat kalau Posyandu itu sebetulnya ujung tombak untuk pencegahan stunting. Kalau semua RT RW dusun ada Posyandunya dan Posyandunya jalan, stunting lebih mudah untuk diatasi. Kita bawa. Nah, itu juga kan membawa di Sukabumi nih, bawa presiden ke Sukabumi dengan dengan kehebohannya dan bagaimana antusiasnya masyarakat. Saya sampai nangis ngeliatin bagaimana orang begitu rindu dengan presiden dan menyampaikan begitu dekat dengan presiden. Itu haru banget sih, aku berada dekat dengan beliau juga ngerasa gimana gitu, yang terenyuh gitu kan, begitu menyatu dengan rakyat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya bikin juga pertemuan dengan kader-kader. Saya ngumpulkan berapa ya? Kok aku lupa, mungkin sekitar 1000-an kader di Cirebon, dan kemudian mengundang Ibu Iriana ke sana ya. Saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, game-game gitu untuk Ibu Iriana, dan Ibu Iriana berinteraksi dengan masyarakat. Buat saya itu juga luar biasa ya. Apalagi Ibu Iriana tuh ngasih saya hadiah sampai sekarang masih saya simpan. Itu buat saya tuh mengesankan ya buat saya. Nah, untuk di periode itu di 2019 tuh. Nah di periode yang ini mengesankannya tuh karena kita pandemi gitu, dengan segala kesulitan pandemi ya. Tapi ketika pandemi saya juga mendapatkan kesempatan untuk melatih public speaking saya. Karena kemudian saya harus berbicara di televisi banyak banget. Sehari kadang bisa 3-4 kali saya berbicara di berbagai macam stasiun TV. Sampai kemudian ada tuh yang notice, kok Bu Brian bajunya nggak pernah ganti, karena sekali saya interview kayak begini, itu disiarkannya nggak hanya hari ini, bisa hari ini, besok, dengan berbagai macam acara. Jadi orang nontonnya, kok 3 hari bajunya itu aja. Apa iya ya? Oh iya, waktu itu kan interviewnya banyak, karena saya udah nggak bisa kendalikan itu. Tapi buat saya itu pengalaman yang berharga ya, berbicara di depan kamera, dan kita tidak bisa menduga apa yang, walaupun sudah ada, ini kita berbicara tentang ini nih misalnya gitu ya. Terus saya biasanya nanya, siapa aja nih yang diundang, kan harus memikirkan ya, dia dari mana nih, pengusaha nggak pernah, tokoh politik dari partai atau pemimpin daerah, gubernur,
bupati nggak pernah, biasanya gubernur, bupati juga ada deh, bupati atau gubernur atau pengamat politik gitu atau aktivis kan, itu kan biasanya saya tanyakan, saya harus mempersiapkan diri gitu kan. Tapi kadang-kadang apa yang sudah disampaikan ini loh, kita akan ngomong ini nih, pada saat kenyataannya itu bisa jauh banget gitu loh. Apalagi kalau tiba-tiba ini ada berita siapa warga siapa dari mana mau berbicara langsung, udah deh itu bisa di luar skenario di luar apa yang sudah saya persiapkan. Nah itu pengalaman saya selama pandemi di 2020-2021 seperti itu. Itu sih buat saya memorable. Berarti selain memorable juga menambah pengalaman juga. Menambah pengalaman dan otomatis kapasitas kita juga tanpa kita sadari juga meningkat ya. Lagi-lagi itu nggak ada tuh di bangku kuliah. Iya. Itu soft skill kan semuanya kan. Oke, baik. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari kami gitu. Nah, bukan selain sih, untuk saat ini kan dokter sudah kemarin dari pertama kali dokter untuk masuk menjadi staf kepresidenan udah membahas mengenai stunting, kemudian kematian ibu, COVID, HIV, tuberkulosis. Untuk saat ini isu apa yang menjadi fokus perhatian yang mungkin yang dokter ingin kerjakan atau sedang kerjakan gitu? Tidak makin sedikit, tidak makin fokus, malah makin banyak. Kenapa? Karena saya merasa saya punya tanggung jawab besar untuk masalah stunting. Presiden kan memberi tantangan yang luar biasa ya, 14% tahun 2024. Itu tuh susah banget, sejujurnya itu susah banget. Tapi ketika Perpres nomor 72 dipublikasikan oleh Presiden, kan tongkat komando pelaksanaan sudah diberikan ke Kepala BKKBN. Itu menenangkan karena Kepala BKKBN punya struktur yang cukup kuat untuk bisa memastikan pesan-pesan sampai ke tingkat keluarga. Tapi saya kan tetap harus mengawal ya. Cuman beban pengawalan saya tidak sebesar dulu begitu. Nah, kemudian pandemi. Harapannya kan pandemi selesai ya. Kalau pandemi selesai maka beban itu akan berkurang. Nah, faktanya kita nggak tahu nih endemi itu akan seperti apa gitu kan. Presiden maunya secepat mungkin dinyatakan endemi, tapi saya menduga mungkin iya endemi. Menurut saya itu tinggal masalah kebijakan politik aja mengatakan endemi, karena virus ini nggak akan hilang. Saya yakin virus itu nggak akan hilang dari muka bumi begitu. Hanya kita semakin berdamai dengan virus ini, virusnya juga damai dengan kita, nggak lagi membunuh kecuali ke orang-orang yang punya komorbid, punya kelemahan begitu. Artinya ini masih tidak ke penyakitnya, tetapi kan ada konsekuensi. Misalnya karena pandemi kita merasa digital health itu dan telemedicine itu menjadi penting di masa kita bahkan sudah mulai meninggalkan revolusi 4.0 menjadi smart society 5.0 gitu. Semakin dengan artificial intelligence ya, udah semakin ke sana kan dipicu oleh pandemi kan. Itu satu PR yang lain ya, dan itu akan menjadi bagian dari reformasi sektor kesehatan. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, ketika pada masa pandemi banyak isu-isu kita itu isu-isu kesehatan yang terpaksa kita enapkan gitu. Karena kita ngurusin hidup dan mati karena pandemi kan. Nah, ini kita enapkan karena disrupsi layanan kesehatan. Sekarang mulai kelihatan dampaknya. Gitu, kematian ibu lebih tinggi dari sebelumnya, kematian bayi lebih tinggi dari sebelumnya, tuberkulosa tidak mampu kita temukan kemarin sehingga angkanya sekarang meningkat tajam. Estimasi jumlah penderita TB di Indonesia itu meningkat sangat tajam, dan kita yang mampu kita temukan itu hanya 40%, sisanya itu belum kita temukan. Padahal antibiotiknya, antituberkulosanya itu udah banyak yang resisten. Jadi banyak TB paru resisten primer sekarang di Indonesia, makin susah ngobatinnya. Belum lagi HIV. HIV juga sama. Selama masa pandemi kita punya masalah dengan obat, ketersediaan obat, karena kita tergantung obat dari luar. Bagusnya dipicu ketergantungan itu sekarang kita di dalam negeri sudah mampu memproduksi obat ya.
untuk pemeriksaan HIV, mengenali HIV juga kita belum mampu memproduksi, tapi sudah ditemukan teknologi yang cepat gitu, hanya dengan apus saja ditunggu berapa 20 menit atau 40 menit sudah ada hasilnya, paling tidak bisa untuk screening ya, dan bisa dilakukan secara mandiri. Ini juga kemajuan teknologi juga, tapi tetap kita masih punya PR karena masih banyak proyeksi orang yang menderita HIV yang belum kita temukan. Bukan hanya di populasi kunci. Kalau dulu kan fokusnya di populasi kunci ya. Populasi kunci itu populasi yang mempunyai resiko, perilaku beresiko untuk penularan. Sekarang tuh udah mulai bergerak ke populasi general population. Di Papua itu udah populasi umum yang kena HIV. Iya, jadi lewat ibu. Suaminya lewat ibu ke anak. Nah, anak ini udah masuk ke general population. Ibu kan perilakunya tidak beresiko. Anak apalagi jadi korban. Itu udah mulai banyak. Itu juga menjadi persoalan. Jadi kalau dibilangin fokus, nggak makin fokus gitu, makin banyak gitu. Apalagi kalau secara politik, kami punya waktu sangat terbatas kan. 2024 kan kita harus mampu menyelesaikan banyak persoalan ini. Mungkin itu. Tapi kalau dari saya sih 4 itu ya mungkin yang akan menjadi perhatian secara isu. Tapi kalau secara regulasi ada beberapa kebijakan regulasi kesehatan yang harus kita lihat kembali, dan secara pribadi saya punya interest juga untuk mendalami soal sumber daya manusia kesehatan. Saya concern sekali dengan alumni dokter, dengan karir dokter, tentang perlindungan dokter yang kayaknya selama ini kita agak kurang memainkan itu ya. Mudah-mudahan gitu diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk saya bisa memikirkan soal SDM kesehatan ini. Oke, kalau begitu sangat informatif sih Dok. Terima kasih. Oke. Mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir ya dari saya, kurang lebih. Kita masuk ke dalam penutup. Tidak terasa sudah selesai semua pertanyaannya dari kurang lebih selama berapa ya? Sekitar 30-40 menit ya tadi. Oke. Bersama Dr. Brian yang luar biasa untuk memberikan inspirasi dan insight bagi saya dan teman-teman lain, terutama bagi yang mereka yang tertarik untuk bekerja di bidang staf ahli kepresidenan ini. Karena mungkin sudah di penghujung waktu, barangkali dokter ada kesan dan pesan, motivational quotes atau pesan dari dokter untuk seluruh dunia gitu, satu pesan atau ya nggak usah jauh-jauh lah ya. Iya. Aku mau pesan untuk ini aja, untuk mahasiswa kedokteran FK Unpad ya. Dan ini selalu saya sampaikan loh kalau ada undangan-undangan seperti ini. 1, fokus dulu untuk sekolah, ya. Selesaikan sekolah dengan cepat gitu, jangan menunda-nunda, perkuat betul ilmunya karena itu menjadi basic banget ya. Apapun, walaupun nanti ngomongin kebijakan, ngomongin public health, kalau dari dokter itu punya kekuatan karena punya kelebihan karena kita memahami soal manusia itu secara mendalam. Kemudian tetapi jangan lupa bahwa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu, jangan terlalu banyak karena akan habis waktunya, tapi itu harus tetap diikuti supaya melatih kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, kemudian juga memperluas jejaring. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang penting juga, setelah lulus, pesan saya nih ke adik-adik, jaga network. Dan kalau berbicara network, nggak usah berbicara jauh-jauh deh. Network dengan alumni aja itu dijaga gitu. Karena makin kesana nanti kalian akan makin jauh sama orang-orang, dan kita cenderung untuk sendiri ya atau berada di jejaring yang lain ya. Kalau kita udah masuk, tapi begitu waktu kita lulus kan kita ngerasa nggak punya siapa-siapa, kan nggak bisa juga bergantung pada temen. Waktu di koas kan ada grup kan ngerjain laboratorium bareng-bareng, udah lulus udah nggak bisa lagi kita. Nah, siapa yang bisa menolong kita dalam kondisi kayak gitu adalah alumni. Tapi nggak bisa juga kita lagi butuh ujuk-ujuk, alumni ada di mana, dokter Brian ada di mana, itu datang, tok dok saya perlu, kan nggak bisa kayak begitu. Makanya jaga network dengan alumni tanpa melihat, tanpa menunggu kita butuh gitu loh. Cari nomor handphonenya, say hello, ucapkan selamat ulang tahun, selamat lebaran, minal aidin, keep in touch gitu ya, sehingga kita juga kalau ada apa-apa saya ingat,
iya nih si Noval nih aku inget nih pas saya butuh, saya tahu Noval orangnya kayak gini-gini, saya kayaknya lagi ada proyek, ada pekerjaan atau saya butuh ini, saya ingat Noval tuh ada di kepala saya gitu. Itu sih, jadi pesan saya sederhana cuma 3 itu saja. Ujungnya adalah selain skill nomor satu ya, yang kedua adalah network itu harus dipertahankan dan diperkuat. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak. Dokter. Sama-sama, sukses juga ya buat Noval ya. Amin, buat teman-teman juga ya. Oke, baik. Kalau begitu sekali lagi terima kasih dok. Ya. Dan atas waktunya, atas insightful banget hari ini. Ini kebetulan saya ke Bandung kan, saya udah jarang-jarang ke Bandung, ada acara di sini dengan mahasiswa juga nih untuk HIV. Ini banyak anak-anak Unpad banyak nih. Yang datang sini senior kalian ya, pengurus CIMSA AMSA. Saya juga mengundang juga AMSA CIMSA dari FK-FK yang lain di sekitar Bandung Raya. Karena aku punya ini Noval. Jadi saya kolaborasi dengan AMSA dengan CIMSA, kita meneruskan kampanye cegah stunting melalui sosial media. Di zaman saya kuliah promosi kesehatan belum ada sosial media, saya nggak belajar sosial media. Saya lihat itu potensi, jadi kami melanjutkan kampanye sosial media itu, nama kita tuh @cegah_stunting. Jadi saya komunikasi terus dengan mahasiswa-mahasiswa AMSA dengan CIMSA. Kebetulan anak saya juga alumni CIMSA juga gitu kan. Untuk ini kampanye lewat cegah stunting. Sampai sekarang ngomongin HIV, kita ngomongin nanti akan ngomongin tuberkulosa. Kemarin soal gangguan ginjal akut kita juga ngomongin soal itu juga gitu. Walaupun ujungnya adalah untuk percepatan penurunan stunting. Itu. Oke. Bisa nggak selesai kalau ngomong sama saya. Tapi rame dok, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Iya. Kalau begitu, oke. Sekali lagi terima kasih dok. Sama-sama. Dan saya Nova sebagai moderator pada webinar hari ini ya. Kali ini izin untuk pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya.